Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam bagi teman-teman pemirsa video saya. Kembali lagi bersama saya Yudhistira Permana di sini. Kita akan membicarakan mengenai ekonomika eksperimen, apa itu ekonomika eksperimen, dan mungkin juga kenapa kita harus melakukan eksperimen di dalam ekonomi. Pada kali ini saya akan bermodel saja seperti kuliah, ya, memberikan pemahaman dengan cara presentasi kepada kalian apa-apa yang eh, perlu kita ketahui mengenai ekonomika eksperimen. Oke, baik. Oke, di dalam video kedua saya kali ini atau mungkin video pertama soal membahas ekonomika eksperimen, saya akan bahas mengenai apa sih ekonomika eksperimen itu. Ya, dengan pertanyaan yang basic, apakah Anda sudah pernah mendengar eksperimen dalam ekonomika sebelumnya? Jika Anda sudah, ataupun mungkin di sini sudah ada yang expert menonton video saya tidak bermaksud untuk membongkar apa-apa yang Anda percayai ketika Anda melakukan eksperimen dalam ekonomi. Eh, Dan juga jika Anda belum pernah mendengar eksperimen, saya akan mencoba untuk memberikan kalian insight, pemahaman permukaan dulu, ya, apa itu ekonomika eksperimen. Lalu kedua, kenapa kita perlu membuat eksperimen dalam ekonomi? Kok terlihat seperti biologi, kimia, atau yang lainnya? Apa yang menjadi bahan? Nah, apakah CaCO3 atau H2SO4, NaCl, apa NaCl-nya di dalam eksperimen ekonomi? Lalu bagaimana cara melakukannya? Ya, kita akan coba pahami di video ini dan juga mungkin di video-video selanjutnya untuk lebih mendalam. Di dalam eksperimen kali ini, di dalam ilmu ekonomika eksperimen yang saya bawakan ini, ya, seperti disclaimer di video sebelumnya, ini adalah eksperimen di dalam dunia laboratorium atau di dalam lab, ya, yang sifatnya sangat terkontrol. Ya, terkontrol, kita bisa berbuat apapun untuk melakukan eksperimen, kita bisa memberikan treatment apapun dengan noise, gangguan yang sangat minim di dalam lab jika dibandingkan dengan field eksperimen, ya. Eh, dan keuntungannya adalah kita bisa melakukannya lebih cepat, ya, di dalam membuat eksperimen lab. Oke, pertama, apa itu ekonomika eksperimen lab? Oke. Jadi ekonomika eksperimen sendiri itu adalah sebuah aplikasi dari metode eksperimen yang digunakan di dalam dunia sains lain, ya, seperti biologi tadi disebutkan, kimia, mungkin juga fisika, mungkin juga ilmu robot atau ilmu roket dan sebagainya, ya, itu more or less mirip dengan mereka, yaitu kita butuh sebuah treatment, kita butuh sebuah subjek untuk diuji cobakan di dalam treatment tersebut, dan tentunya treatment tersebut kebanyakan berasal dari sebuah teori maupun sebuah hipotesis, ya. Apa-apa yang dipertanyakan di dalam eksperimen ekonomi lab itu adalah apakah manusia ini rasional secara ekonomi. Itu adalah pertanyaan mendasar di dalam sejarah ekonomika eksperimen. Ya. Rasional itu seperti apa sih? Apakah ketika, ya, saya sekali lagi singgung buku Think Fast, Think Slow, Nudge, Misbehaving, Freakonomics dan sebagainya, predictably rasional, itu kemudian mendapatkan
fakta atau mendapatkan sebuah literatur gambaran yang sangat kuat bahwa manusia ini tidak rasional secara ekonomi. Apa konsep rasional? Dan seperti di video sebelumnya, saya mengatakan bahwa rasional ini menjadi bahasan yang sangat jamak ya ketika kita bicara, atau mungkin grup ekonomi behavioralist dan sebagainya itu berkumpul berdiskusi tidak rasional, ini manusia itu kan tidak rasional bla 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 dan sebagainya. Well, apakah sebenarnya definisi dari rasional tersebut secara ekonomi? Oke, sebagai contoh ya, ketika kita melakukan sebuah eksperimen, kita membuat treatment ya. Kalau hal ini juga mirip seperti di field experiment. Yaitu kita menggunakan sebuah treatment, sebagai contoh adalah skema penggajian ya. Apakah skema penggajian ini bisa mempengaruhi performa? Kita memberikan penggajian A, B, C, D, atau seperti di dalam teori ekonomi, mungkin kita yang pernah mempelajari mikroekonomik secara advance pernah mendengar dengan yang namanya production game atau production theory mengenai sistem penggajian ya, apakah berdasarkan effort ataukah bagaimana kita mengkonstruk effort ke dalam sebuah fungsi penggajian, ataupun juga bisa kita mengenal wage theory, efficient wage theory yang mengatakan bahwa wage adalah fungsi dari effort. Ada juga fair wage theory yang juga berkembang akhir-akhir ini dan sebagainya. Nah, bagaimana skema penggajian tersebut bisa mempengaruhi performa kerja? Apakah kemudian manusia itu, diambil contoh adalah menggunakan effort ya, apakah ketika wage fungsi dari effort, orang akan kemudian membuat effort yang optimal untuk mendapatkan gaji yang optimal pula ya. Optimal hal ini ya seperti di ilmu ekonomika mikro adalah berdasarkan pada kemampuan atau budget constraint, yaitu waktu, ilmu, tenaga dan sebagainya. Nah, seringkali hal-hal yang kita temukan di sini adalah sebagai contoh adalah peer atau rekan kerja ya, mungkin bahasa simpelnya, itu mempengaruhi perilaku dari manusia ketika dia menjadi seorang tenaga kerja dan memberikan effort kepada employer-nya. Nah, seringkali juga kita mengatakan di sini ya, ternyata menggunakan peer itu menjadi manusia membuat tidak rasional atau membuat itu berubah dari optimal strateginya dan sebagainya. Well, it can be true, it can be wrong. Oke. Dan ilmu ekonomi eksperimen ini dapat diaplikasikan ke berbagai hal apapun, karena sejatinya ekonomi, esensi dari ekonomi atau ilmu ekonomika itu adalah mengenai prediksi. Anda berbicara teori apapun di dalam ekonomi, ujung-ujungnya adalah prediksi. Prediksi soal apa? Entah soal optimal strategi bagi individual ataupun juga grup, atau juga bagaimana suatu variabel kemudian mempengaruhi outcome, output dan sebagainya ya dari suatu aktivitas. Intinya adalah prediksi. Kita bisa mengaplikasikan apapun asalkan kita memiliki sebuah landasan teori, bisa juga hipotesis, di mana hal tersebut, baik teori maupun hipotesis, itu memberikan prediksi. Atas apa ya? Atas yang saya bilang tadi, perilaku secara individu, perilaku secara grup, atau bahkan juga kita bisa membuat prediksi seberapa besar gap noise yang terjadi ya ketika kita mengambil suatu teori atau hipotesis. Nah, secara sederhana, eksperimen tidak ubahnya seperti ilmu sains yang lain, biologi, kimia, dan fisika, well at least, itu memiliki prosedur yang mirip ya. Dalam konteks ekonomi adalah kita
pertama mengangkat subjek atau hire subjek ya, dan subjek ini nantinya kita akan tempatkan di dalam lab, kita berikan sebuah decision problem, ya mungkin bahasa Indonesianya memang masalah ya, tetapi bukan masalah yang seperti itu, tetapi sebuah set problem di mana kita akan menganalisis bagaimana seseorang ya, subjek memberikan keputusannya atas suatu set problem yang kita berikan. Nah, di sini set problem yang kita berikan itu ada suatu bentuk desain ya, dari pilihan-pilihan. Ingat bahwa ekonomi atau economics berasal dari dua kata, yaitu oikos dan nomos, pengelolaan rumah tangga ya, pengelolaan rumah tangga karena apa? Keterbatasan resources, yaitu sebuah masalah ya, keterbatasan resources untuk memberikan alokasi yang optimal. Nah, masalah di sini adalah keterbatasan resources. Apapun yang ada di subjek itu sendiri, bisa berasal dari kognitif, bisa berasal dari perilaku kelompok, dan sebagainya. Banyak aspek di situ, di end of the day. Dan alokasi yang optimal, saya lagi, seperti tadi saya bilang, adalah strategi, strategi, dan strategi. Yang terjemahannya adalah sebuah keputusan. Oke. Dan di sini, desain yang kita berikan tidak boleh mempengaruhi seseorang atau subjek itu secara sengaja, atau istilahnya adalah kita memberikan deception ya di dalam eksperimen yang kita lakukan. Seperti apa contohnya? Well, di sini kita juga ini agak apa ya, agak abu-abu dengan konsep nudge ya. Yaitu adalah seperti apa contoh deception, itu adalah pemberian musik sebagai contoh. Jadi ketika let's say kita membuat eksperimen di dalam lab, lalu kemudian kita meminta subjek untuk mengenakan apa namanya headset ya, sehingga akan lebih ini ya, akan lebih terdengar jelas. Terus kemudian di dalam headset tersebut kita berikan musik tanpa kita tanpa kita memiliki sebuah hipotesis atau sebuah teori bahwa musik tersebut akan mempengaruhi sesuatu. Musik itu tidak menjadi bagian dari hal yang kita analisis, hal yang kita eksplorasi mengenai keputusan optimal. Sebagai contoh, apakah memang musik itu membuat orang memiliki optimal strategi yang berbeda? Nah, itu dia. Jika kita mengambil sebuah teori atau hipotesis, di situ tidak ngomongin soal musik sama sekali yang akan mempengaruhi perilaku, bla 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 dan sebagainya, lalu kita berikan musik, itu adalah suatu hal yang akan menjadi masalah di dalam penelitian atau di dalam eksperimen itu. Oke. Kemudian yang ketiga adalah permasalahan yang kita berikan itu harus menghasilkan sebuah keputusan subjek yang unik. Unik dalam arti merepresentasikan perilaku mereka. Ya. Di poin kedua, saya menjelaskan bahwa biarkan subjek memecahkan masalah tersebut dengan kalkulasinya sendiri. Ya, dari suatu set environment yang kita terjemahkan dari sebuah teori, dan environment tersebut akan memberikan atau memudahkan subjek untuk bisa merepresentasikan perilaku mereka. Kita tidak boleh di situ ya, jangan sampai ya, ini gunanya aturan kan adalah jangan lakukan apa yang dilarang. Ya, itu membuat subjek kesulitan untuk memberikan keputusannya. Seperti apa? Simple adalah kita menggunakan lab, menggunakan komputer, menggunakan mouse-nya agak susah, agak error, kliknya agak error. Nah, di sini hindarilah hal seperti itu. Atau juga cara klasik yang masih juga dipakai sekarang, yaitu adalah menggunakan pen and paper. Ya, kita memberikan kertas dan kita ingin subjek memberikan keputusan yang
cukup banyak. Nah, di situ bergulung-gulung kertas atau bertumpuk-tumpuk kertas di mejanya agak penuh, sehingga dia terganggu dengan adanya kertas tersebut. Itu juga sebisa mungkin dihindari. Hal-hal yang seperti itu dihindari. Kenapa? Karena tujuan kita adalah membuat subjek bisa merepresentasikan perilaku mereka secara sadar dan terbaik bagi dia. Kemudian yang keempat adalah kita harus menghindarkan subjek dari pengaruh-pengaruh eksogen yang tidak penting, yang tidak menjadi bagian dari ekonomi. Seperti apa? Simple, mungkin AC, dinginnya ruangan, ya. Ruangannya terlalu dingin, keputusan tidak optimal. Sekali lagi, apakah itu menjadi bagian dari eksperimen? Jika tidak, ya gunakanlah yang enak. Kita bisa di depan ngomong, atau sebelum subjek melakukan eksperimen bisa menanyakan apakah yang terlalu dingin, apakah terlalu panas, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Begitu juga mungkin ada subjek yang datang di situ membawa minuman apa itu namanya, tumbler, yang bisa jadi dari besi, katakanlah jatuh, kelontang gitu, mengganggu konsentrasi. Hindarkan hal-hal seperti itu. Dan juga jangan banyak memberikan instruksi atau memberikan masukan, atau memberikan perintah dan sebagainya ketika eksperimen sedang berlangsung. Hal tersebut harus sudah clear di awal, harus sudah jelas di awal, harus dikatakan di awal melalui instruksi yang baik, melalui tata cara yang baik, melalui rule of the game yang clear, straightforward, dan mudah dipahami. Jangan sampai subjek kemudian terganggu dari hal-hal eksogen seperti itu. Bahkan ya, satu hal yang sangat susah juga untuk hindari, saya sendiri juga mengakui itu. Kadang-kadang memang subjek setelah membaca di awal kita instruksi sudah omongkan bla 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 dan sebagainya, tidak ada pertanyaan, tidak ada, kemudian kita mulai 5 menit, 10 menit ada subjek yang nanya. Ya ketika dia angkat tangan dan sebagainya, lalu kita datang ke mejanya, ya meskipun seringkali lab itu disekat, itu bisa jadi mengganggu subjek yang lain, atau menjadi dalam hal ini adalah pengaruh eksogen. Oke. Hindari hal-hal seperti itu. Kemudian kelima adalah memberikan insentif yang tepat. Insentif yang tepat itu tidak harus selalu tinggi, tidak harus selalu dalam bentuk uang, barang, atau apa dan sebagainya. Tidak. Tetapi insentif yang tepat itu adalah berdasarkan performa, mengacu pada teori atau hipotesis yang kita bangun. Nah, ini menariknya ya. Sebagai contoh kita ini akan menjadi bahasan kita nanti ya, sebagai bagian dari behavioral economics incorporating in experimental economics. Itu adalah kecenderungannya kita tahu bahwa tujuan manusia itu adalah memaksimumkan utilitas, oke? Memaksimumkan utilitas. Itu pegang kata kuncinya. Kita diajarkan dari awal kuliah S1 bahwa kombinasi konsumsi optimal, uncompensated, compensated, dan sebagainya, utility function, seterusnya. Itu seperti bagi saya sekarang ya, itu seperti memberikan impresi bahwa saat ini atau dari awal dari S1 kita sudah langsung diberikan pemahaman mengenai maximizing utility, ya tujuannya. Ya. Kenapa saya bicara itu? Bahwa ternyata di ilmu ekonomi sendiri, teori dasar prinsip manusia itu banyak asumsi juga. Nah, dilalah atau kebetulan asumsi maximizing utility itu adalah yang paling populer. Kenapa? Karena banyak ditemukan menjadi perilaku umum dari masyarakat, dan sangat make sense sekali bahwa kita seperti kalau kita ditanya ya, kenapa Anda makan? Dengan logika maximizing utility adalah Anda ingin kenyang.
dengan logika yang lain ya, dengan kenyang terus kemudian punya tenaga dan kemudian melakukan ini itu segala aktivitas. Ataukah yang kedua, objektif yang kedua adalah Anda makan untuk menghindari mati. Nah, ini adalah logika dari mungkin sebagai analogi ya, ini adalah logika dari max min regret atau min max regret, minimizing the maximum regret. What is the maximum regret of not eating? Itu adalah mati. Sehingga dia berusaha untuk meminimalkan kematian dengan cara makan. Nah, dua logika yang berbeda meskipun ya outcome-nya sama, apa orang makan gitu ya. Ultimate strategi dari orang adalah makan ya. Dalam kasus tersebut min max regret atau MMR sama dengan maximizing utility. Oke, kembali lagi kepada economic eksperimen berdasarkan performa dari sebuah teori atau hipotesis yang kita bangun. Jika kita mengasumsikan atau teori, landasan teori yang kita bangun adalah mengasumsikan bahwa subjek itu adalah utility maximizer, ya biasanya adalah dalam bentuk barang uang ya, uang itu ya barang juga sih ya, kertas gitu ya, apapun lah itu ya, dalam bentuk reward ya, yang mana reward ini besarannya, nilainya itu ditentukan dengan apa yang dia lakukan berdasarkan performa itu, bukan terus kemudian kita memberikan skor ya kepada siapa subjek, tidak harus dengan skor ya, tetapi what they've done, what they will get. Itu yang dimaksud dengan performa. Oke. Ini akan menjaga konsistensi keputusan dari subjek. Agar apa? Agar dia, kita akan mengasumsikan dia masing-masing utility, segala macam keputusan yang dilakukan di situ akan mendorong subjek untuk melakukan apa yang dia percayai terbaik bagi dia. Ya, meskipun nantinya akan ada kepleset ya, istilahnya kepleset dalam memberikan keputusan, ya itu adalah hal yang lain. Oke. Dan analisis apa yang telah subjek lakukan, ya itu standar ya, tapi kadang-kadang kita susah untuk memenuhinya. Kenapa ya? Biasa ya, berpikir macam-macam, berpikir ternyata bisa dibeginikan, tambahin analisis ini, tambahin analisis itu. Seperti contoh apa? Kita melakukan eksperimen tentang sistem penggajian ya, seperti contoh sistem penggajian, apakah dengan gaji ini bla 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 dan sebagainya. Lalu di situ kita mengambil data makro seumpamanya ya, tentang UMR atau apa, kita masukkan ke sana. Irrelevant. Jangan kita berbicara hal-hal seperti itu dulu. Saya bilang jangan kita berbicara hal-hal seperti itu dulu. Kenapa? Karena kita fokus dulu ke apa yang telah subjek lakukan. Kedua hal ini, kita mengambil katakanlah ya data makro atau ambil dari BPS dan sebagainya mengenai gaji, UMR dan sebagainya, itu kan adalah dunia yang berbeda dengan apa yang kita lakukan di eksperimen. Sangat besar kemungkinan berbeda dengan apa yang kita lakukan di dalam eksperimen, sehingga keduanya adalah mutually eksklusif, tidak terikat satu sama lain, sehingga irrelevant apa yang dilakukan oleh dunia nyata dalam hal ini. Oke, berbicara mengenai sejarahnya ekonomika eksperimen, ini muncul mungkin sekitar, ini dari apa yang literatur saya pelajari ya, itu sekitar 31 ya, oleh Louis Thurston. Judul papernya adalah The Indifference Function. Indifference Function itu sudah lama ada ya, sekitar mungkin 75 atau ya sekitar itu ya, tahun sebelumnya ya, mengenai apa ya, kita tahu ya the indifference curve itu, tentang utility ya, mencoba untuk menganalisis atau membuktikan apakah orang melakukan aktivitas sesuai dengan utility yang dia percayai dia bisa maksimumkan. Oke. Itu eksperimen yang sangat sederhana. Kemudian hal ini berkembang ya, salah satunya adalah Chamberlain
sekitar tahun 40-an mungkin, saya lupa nulisnya di sini. Chamberlain tahun 40-an tentang market, tentang apa namanya, supply and demand, teori lama, standar teori dari klasik, full employment dan sebagainya, menghasilkan equilibrium ya eksperimenkan oleh Chamberlain. Lalu masih berkembang juga termasuk von Neumann Morgenstern di tahun 40-an yang kemudian melahirkan buku Theory of Games, yang mereka berdua kemudian mengaksiomatisasi apa yang dikenal dengan nama expected utility. Kita akan bicarakan hal itu di lain waktu. Nah, lalu tahun 53 ini suatu cornerstone ya, saya tulis di sini adalah suatu cornerstone, milestone lain setelah tahun 31 kemunculan pertama kali dari studi eksperimen ekonomi, yaitu adalah papernya Maury Allais tahun 53 yang menyebutkan atau memberikan hasil bahwa manusia tidak rasional mengacu pada teori ekonomi. Nah, mungkin hal ini yang kemudian menjadi dasar ya bagi apa yang saya sebutkan di video sebelumnya, menjadi dasar bahwa manusia itu tidak rasional, menarik ya akhirnya bla 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 bla, I'm the behavioralist. Well, that's simple. Tapi ingat bahwa ketika Anda membaca buku-buku Freakonomics, Think Fast, Think Slow, so on and so on, baca juga paper-paper seperti ini ya. Maury Allais papernya original in Francais, tetapi ada versi Inggrisnya, bisa dicari bagaimana desain dia sehingga menyatakan bahwa manusia itu tidak rasional. Nah, kemudian metode temuan dari Allais ini dan juga metode-metode eksperimen yang dibangun tahun-tahun sebelumnya sejak pertama kali oleh Thurston itu menjadi dasar dari Kahneman dan Tversky untuk melakukan eksperimen, untuk melakukan metode serupa yaitu eksperimen untuk menganalisis ya lebih lanjut dari apa yang ditemukan oleh Maury Allais. Maury Allais menyebutkan bahwa manusia tidak rasional mengacu pada asumsi dalam economic theory karena menyalahi aksiom tertentu. Well, yaitu disclaimer adalah independence axiom. Nah, independence axiom ini krusial dalam pembentukan EU. Kita tahu mungkin kalau di rational agent di pembentukan dari utility function kan ada preference order set ya, ada completeness, ada reflexivity, ada transitivity, dan juga ada satunya continuity ya. Nah, itu adalah untuk membuat utility function yang rasional ya. Tetapi tahun 44 ketika itu di advance dalam hal expected utility, menambahkan unsur probabilitas di sana, ada tambahan-tambahan aksiom ya. Salah satunya adalah independence axiom. Independence axiom ini yang kemudian beberapa tahun setelahnya disangkal oleh Maury Allais ya. Tidak seperti itu manusia. Lalu bagaimana manusia ini berpikir ya? Salah satunya yang memulai adalah Kahneman Tversky mengkonstruksi, kok bisa ya? Kok bisa gitu ya? Apa ini namanya? Nah, bagaimana manusia itu kemudian membobot suatu prospek ya, dikenal dengan nama prospek teori. Bagi Anda semua yang membaca Think Fast, Think Slow, mohon baca paper Kahneman Tversky ini yang bukan papernya pertama ya, tetapi paper theoretical fundamental dari ilmu ekonomi, yaitu prospek teori tahun 79 dan juga the following papers of both persons. Ya. Eksperimen di dalam ekonomi ini awalnya bermula dari individual decision making ya, seperti yang saya sebutkan Louis Thurston, atau bahkan mungkin jika kita mengklasifikasikannya sebagai teori, Saint-Petersburg paradox di tahun 18-an 1800-an itu pun juga merupakan sebuah
eksperimen ya, eksperimen dari judi dadu ya, judi dadu atau judi kartu ya, saya nggak lupa. Nah, itu adalah individual decision making. Ya, berlanjut sampai Chamberlain tadi tahun 40-an yang buat eksperimen tentang pasar ya, sehingga menjadi grup dan sebagainya. Nah, semakin kompleks individual decision making, market dan seterusnya menjadi semakin kompleks ke dalam interaction yang lebih kompleks lagi, mekanisme desain, game theory, public goods game, industrial organization, apalagi eksperimen in makro, mungkin ya, dan seterusnya, kelahiran Vernon Smith, Gary Charles, dan seterusnya. Ya. Nah, yang menjadi menarik dari ekonomika eksperimen itu adalah hasil-hasil dari eksperimen yang menyebutkan, menjelaskan, memberikan fakta bahwa prediksi dari teori yang ada sampai saat dengan eksperimen tersebut dilakukan itu bertentangan. Nah, pada saat itu ya, pertengahan abad 20 itu 21 20 ya, itu menyebutkan bahwa asumsi dari teori ekonomi rasional, self interest, melakukan sesuatu menggunakan motif ekonomi, yaitu apa? Benefit dikurangi cost, well in money ya, itu terpatahkan. Well, sekarang sih balik lagi ya, yang saya tahu adalah orang dikatakan rasional lagi. Dulu orang rasional bla 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 bla. Wah, ternyata orang tidak rasional. Nah, sekarang jadi orang rasional lagi ya. Sebenarnya itu sebuah cycle aja, hanya temuan-temuan hanya apa ya, orang dikatakan rasional kemudian menjadi tidak rasional, ada justifikasinya, tapi kemudian ada muncul definisi ya, seperti Karl Marx bilang ada tesis, ada antitesis. Terus berlanjut seperti itu. Nah, orang self interest, oh ternyata orang tidak self interest. Well, justru ya sekarang mungkin juga mengatakan ya orang itu self interest, rasional self interest using economic motives in their own way. Ya, itu kondisinya sekarang yang saya tahu, yang saya pelajari. Ya, tetapi pada saat itu ya yang menjadi bahasa saya adalah mind blowing. Itu adalah ketika teori ekonomi itu gini tuh ternyata, nggak sesuai dengan dunia nyata, dan sebagainya. Nah, apa yang saya katakan tadi bahwa sekarang menjadi rasional lagi, self interest, economic motives in their own way, karena adanya refinement of the theory, alternatif yang dimunculkan. Alternatif yang ada ini membuat kita lebih memahami manusia melalui teori ekonomi, di mana ya pada saat sampai dengan abad 20 tersebut, manusia itu di dalam teori ekonomi perspektifnya adalah seperti layaknya robot. Anda diprediksi, you are predicted to do this, then you have to do this. If you're not doing this, then you're irrational. You're not this, that, according to economic theory, according to their assumptions, axioms, so on. Oke. Nah, hasil alternatif itu memasukkan unsur-unsur apa? Unsur-unsur habit. Habit itu menjadi ya habit dalam belajar, habit dalam melakukan sesuatu, habit dalam A, I, U, E, U. Itu kemudian sekarang salah satunya adalah dikenal dengan yang namanya bounded rationality. Bounded rationality yang itu sudah dikemukakan awalnya oleh Herbert Simon, peraih Nobel Economics juga, bukunya itu di tahun bukunya itu tahun 40-an sebetulnya, juga bareng-bareng sama von Neumann Morgenstern, tapi salah satu paper yang cukup fenomenal itu adalah paper tahun 55. Dan
orang mengambil keputusan ya, termasuk juga di dalamnya adalah asumsi pribadi atas probabilitas. Sebagai contoh adalah Anda pagi-pagi melihat berita cuaca, BMKG mengatakan bahwa peluang hujan hari ini adalah 0,6. Lalu apakah Anda akan percaya bahwa akan hujan dengan peluang 0,6 dan seberapa 0,6 kah 0,6 yang Anda terima di dalam sebagai informasi Anda di dalam otak Anda untuk kemudian menggodoknya. Nah, ekonomi eksperimen ini juga ketika tadi ya tahun sampai dengan tahun 70-an itu banyak ditemukan tidak, ini tidak cocok lagi nih teori ekonomi ini, tidak robot lagi lah mungkin bahasa simpelnya. Itu juga berperan di dalam mainstream ilmu ekonomika. Itu apa? Perubahan dari klasik menuju neoklasik. Well, di tengahnya memang ada Keynesian ya, Keynesian. Well, Keynesian is something. Tetapi neoklasik ini tidak bermaksud untuk men-challenge Keynes seperti layaknya Keynes directly challenge classical economics ya, itu tidak sebagai, justru neoklasik ini adalah challenge dari klasik. Well, challenge atau refinement ya mungkin bahasa tepatnya, saya in between dari dua itu. Tapi anyway ya itu neoklasik itu adalah refinement atau challenge terhadap klasik. Nah, salah satu literatur yang saya temukan adalah dari klasik. Karena klasik itu rational preference atau suatu buah pilihan itu adalah sesuatu yang dapat divaluasikan, dapat dinilai. Well, ingat ya, kita belajar microeconomics, kita belajar tentang utility function, kita belajar tentang indifference curve, optimal solution, and so on, itu dasarnya adalah utilitas itu ordinal, perbandingan satu sama lain. Yes, that's sensible and does make sense. Kenapa ya? Saya makan mangga gitu, sama-sama mangganya sama dengan Anda. Anda kan pasti akan memberikan nilai yang berbeda dengan saya. Utilitas jika diukur sebuah rentang nilai, let's say 0 sampai dengan positif tak hingga, itu kan kita tidak pernah bisa seragam memberikannya dan konstruksi pikiran, sehingga asumsinya ordinal. Nah, tetapi kemudian ini dapat divaluasikan, dapat dinilai dengan sebuah asumsi atau rasionalisasi tertentu. Oke. Yang kedua adalah masalah optimal strategi. Bagaimana orang melakukan proses optimisasi. Bagaimana individu memaksimumkan utilitas. Bagaimana perusahaan meminimalisir cost untuk proses maksimisasi profit. Ya, seperti yang kita pelajari juga di Microeconomics 1. Tapi ini dengan asumsi yang lain. Dengan asumsi bahwa itu tadi, salah satunya adalah bounded rationality, bahwa you optimizing or maximizing utility in your own way, and there is no right or answer wrong in economics, sepanjang ya, kalau ini sudah dalam berkehidupan bermasyarakat dan bernegara, sepanjang Anda tidak melanggar aturan. That's it. Nah, kemudian asumsi perfect information. Perfect information ini juga diobrak-abrik ini ketika dari klasik menuju neoklasik. Perfect information yang sangat susah untuk dipenuhi, yang sesuatu yang sangat tidak mungkin bagi manusia. Well, mungkin saya juga berani bertaruh deh, seberkuasanya Amerika Serikat, atau mungkin dalam ini adalah Donald Trump ya sebagai presiden Amerika, tetap kita sangat susah untuk mengasumsikan bahwa dia adalah perfectly informed atas segala sesuatu yang ada di dunia ini. Ya. Ya, karena konteksnya dia sebagai presiden Amerika yang berurusan dengan dunia, maka dia harus
perfectly informed soal hal yang ada di dunia ini. Ya kalau saya ya mungkin hanya ada di lebih kecil lagi, atau Anda mungkin ya lebih kecil lagi konteksnya. Tetapi itu pun sekecil-kecilnya konteks saya menyatakan diri saya susah untuk perfectly informed. Well, I'm trying to, but it's difficult to do so. Oke. Ya, ini kemudian akhirnya memunculkan apa di neoklasik ya, di cabang yang lain, industrial organization, organizational behavior dan sebagainya. New institutional economics. Nah, di situ salah satunya. Nah, equilibrium sebagai suatu optimasi yang dilakukan agen ekonomi ini juga diobrak-abrik lagi. Karena mungkin kita sekali lagi ya belajar ekonomi klasik di mikroekonomi 1, katakan bahwa equilibrium ya seperti itu. Equilibrium adalah bisa dikatakan parsial ya. Di sini ada lagi sekarang general equilibrium. Pendekatannya ada lagi di SGE dynamic itu general equilibrium, orang-orang makro biasanya ada di sana. Nah, yang menjadi ilmu ekonomika mainstream saat ini, well at least what I'm learning, itu adalah ilmu ekonomika neoklasik. Yes, ada new adanya Keynesian yang baru itu, new synthetic of Keynesian dan sebagainya. Yes, itu tetap ada ya, kita tidak bisa menafikan hal seperti itu. Cuma yang menjadi mainstream saat ini adalah ilmu neoklasik. Oke, nah karena dalam konteks behavioral economics kemudian yang merupakan salah satu cabang ilmu karena mainstream yang berubah tadi menuju paradigma neoklasik, ini behavioral economics ini muncul karena adanya kolaborasi masuknya ilmu-ilmu lain di dalam hasil-hasil eksperimen ya. Hasil-hasil eksperimen tadi, oh ternyata orang begini. Nah, ini memasukkan unsur-unsur lain, yaitu unsur yang paling berpengaruh di dalam perkembangan behavioral adalah ilmu psikologi. Nah, dan justru psikologi ini lebih dulu menerapkan eksperimen untuk menguji perilaku manusia. Nah, buat saya berani bertaruh ya tanya orang psikologi. Psikologi itu yang dites sama manusianya kan, berarti melakukan sebuah at least at very minimum effort itu mereka melakukan eksperimen terhadap manusia. Ya. Dan kita tahu buku-buku yang terkenal yang kita baca dari background psikologi itu ada Dale Kahneman, Amos Tversky, dan Ariely, itu mereka adalah backgroundnya psikologi. Loh, kok mereka bisa dapat Kahneman ya dapat Nobel ya. Ya itulah ya, ilmu itu multidisipliner itu ya suatu hal yang sangat wajar, nggak masalah, dia juga punya kontribusi terhadap ekonomi dan gitu. Nah, lalu ada lagi ilmu-ilmu lain ya selain dari psikologi yang juga saat ini sangat penting untuk diinkorporasi ke dalam behavioral economics dan juga experimental economics, yaitu ilmu matematika dan statistika. Yang di sini mungkin few names yang bisa saya sebutkan ya seperti Ken Binmore, orang yang saya ikuti ya, Ray Rubinstein maupun John Hay ya. John Hay ini adalah supervisor saya. Ya, mereka adalah orang-orang yang memasukkan ya, saya mungkin setuju. Yang saya tahu, saya pernah ketemu Ray Rubinstein juga, itu menyebut dan ngobrol privat juga, dia adalah orang yang percaya bahwa sisi psikologis yang dapat diaksiomatisasi matematikanya ya, yang dapat dibahasakan matematikanya itu penting untuk perkembangan behavioral economics. Ya. Dan juga Johnny juga orang yang sangat statistik sekali dalam mengukur, memparametrisasi. Nah, ini
perannya matematik statistik, matematik membahasakan, karena psikologi ya maksudnya awang-awang begitu kan harus dibahasakan, harus punya bahasa, ya bahasanya matematik dan statistik itu perannya adalah memparameterkan sesuatu, memparameterkan perilaku manusia. Well, terdengar tidak masuk akal ya, tetapi ketika kita tidak punya sebuah measurement yang baik, yang ya baik ya, itu ya ilmunya kan jadi akan ngawang-ngawang ya. Itulah saya katakan tadi statistik perannya di sana. Nah, dan pada akhirnya ketika kita melakukan eksperimen yang anggaplah kita melakukan pengujian teori, itu membutuhkan subjek manusia, di mana memahami manusia itu tidak hanya kita mengandalkan nih, katakanlah saya asumsikan ini orang ekonomi ya, orang ilmu ekonomi, itu penjelasan definisi mengenai motivasi ekonomi saja, tidak. Interaksi, kenapa orang berinteraksi? Ya ada motif ekonomi. Ekonomi itu benefit cost, social benefit, atau dalam uang dan sebagainya, itu boleh saja ya tetap situ. Tetapi bagaimana kita bisa mengidentifikasi social benefit, social cost jika kita tidak mengetahui unsur-unsur psikologi, bahkan mungkin jika hal-hal yang lain seperti antropologi, sosiologi dan seterusnya. Nah, ini kolaborasi ini perlu di sana. Nah, oke. Nah, memahami environment, sebuah teori atau mungkin sebuah hipotesis ini, saya pikir dan mungkin saya menyarankan itu untuk memiliki gambaran soal asumsi yang diterapkan. Seringkali kita ngomong ini nggak masuk akal ini teorinya atau apa gitu ya. Seperti salah satu contoh salah satu paper teraneh yang saya temui itu adalah, saya kok lupa judulnya ya, tetapi sekitar tahun 94. Itu adalah optimal allocation dalam setup keluarga Cinderella. Oke, jika ibu Cinderella, jadi ibu Cinderella itu harusnya ngapain sih? Harusnya optimum strateginya apa ketika memberikan makanan atau apa ke dalam anak-anaknya. Gini kan soteha. Atau juga ada paper satu lagi, bagaimana cara kita menyelamatkan diri dari serangan zombie atau kiamat zombie. Well, you see what I mean. Oke ya. Dan itu terbukti juga bahwa Nobel ekonomi yang datang dari kerja eksperimen, lab itu ada juga lah orang-orang yang tidak murni berada di ekonomi sejak awal karirnya, sejak S1-nya ya, Daniel Kahneman, Vernon Smith, Alvin Roth ya, Richard Thaler sepertinya iya Richard Thaler, tapi kita lihat dari Daniel Kahneman di sana. Bukan orang ekonomis, bahkan setahu saya S3-nya juga psikologi, bukan ekonomi. Nah, kalau kita menambah list yang lain ya seperti John Nash di sana yang nabi di game teori, juga bukan orang ekonomi yang belajar S1 ekonomi ya seterusnya. Nah, sinilah peran kita menginkorporasi ilmu-ilmu lain, mempelajari ilmu lain, memahami manusia sebagai seorang manusia. We study human, therefore we have to understand human, not that human has to understand the theory. Ya. So, dari apa yang saya kemukakan tadi, mungkin kita bisa sampai pada kesimpulan kenapa kita harus melakukan eksperimen ekonomi. Well, harus dalam tanda kutip ya, ketika ini adalah satu ya. Oke, eksperimen sekarang sudah menjadi sebuah metodologi. Mungkin tatarannya ya, persepsi saya, tatarannya adalah sama seperti survei,
interview FGD, bla 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 bla. Di situ yang sifatnya kualitatif atau banyak juga dilakukan oleh ilmu ekonomi di sub ilmu ekonomi yang lain. Kalau data sekunder misalnya menggunakan econometrics, hard econometrics atau time series atau apa gitu. Nah, eksperimen ini sudah berdiri sebagai sebuah metodologi pengambilan data, metodologi dalam kita menganalisis perilaku orang. Ya, keunggulan yang ada di sana adalah kita memiliki data primer sama seperti survei, kuesioner dan yang sepadan itu adalah mengambil data primer. Dengan data primer di sini ya kalau kita kategorikan, kalau survei kita tanya apakah Anda datang ke mana gitu ya, apakah Anda lebih menghabiskan pendapatan Anda untuk makanan katakanlah atau bahan makanan ya, jawab ya atau tidak. Nah, itu kan biasanya kalau survei. Nah, di sini data primer yang didapat dari eksperimen itu tidak self-reporting decision behavior, tetapi adalah revealed behavior, revealed preference. Apa maksudnya? Orang mungkin kalau ditanya, apakah Anda, ini sebagai sebuah contoh ya, apakah Anda lebih memilih bahan makanan untuk keluarga daripada pengeluaran untuk rokok? Malah itu salah satu isu yang cukup menarik ya di Indonesia, cukup prominent juga untuk jadi bahasan. Katakanlah jawabannya adalah iya, saya lebih suka menghabiskan uang atau menyisihkan uang untuk bahan makanan daripada rokok. Nah, di dalam eksperimen kita tuh punya sebuah set, asal memenuhi yang tadi ya, no deception, no exogenous factors, and so on, dan kita jelas bagaimana optimal strateginya. Orang di otak mungkin strateginya dia mikir, oh ya saya lebih suka menghabiskan atau mengalokasikan lebih banyak pendapatan untuk makanan. Tapi ketika dia memilih, menuliskan ya tangan, otak dengan tangan, itu berbeda, rokok. Ya, preferensinya apa? Rokok. Revealed preferensinya adalah rokok. Kemudian yang kedua adalah fleksibilitas untuk kolaborasi ya, sesama seperti saya boleh bilang sama seperti field eksperimen yang kolaborasinya juga seperti di kesehatan, pendidikan atau yang lain-lain. Nah, ini juga sama juga ya, kita di eksperimen. Ini yang saya pernah bekerja bersama untuk melakukan eksperimen. Ini adalah orang dari psikologi, orang dari filosofi, dan juga orang dari computer science. Ya tentunya mereka bertiga kan memiliki logika sendiri ya dalam melakukan eksperimen, sehingga itu masukan-masukan yang sangat baik, kolaborasi yang sangat baik. Kemudian yang ketiga adalah menguji teori secara faktual. Teori ekonomi seringkali ya mulai dari istilah atau mungkin saya aja ejekan teori ekonomi itu cuma teori gitu ya. Seringkali yang tidak dipahami adalah teori itu penuh dengan asumsi. Permasalahannya adalah kita terlalu banyak asumsi sehingga teori tersebut jadinya teori gitu ya, dibilangnya teori. Nah, kita bisa menguji teori secara faktual in a way that we trying to getting very very close dengan environment yang ada di teori, asumsi, setup, dan sebagainya. Jadi menerjemahkan paper ke dalam dunia semi nyata, bridging antara teori yang ada di dalam paper ke dalam sebuah keputusan faktual individu. Nah, ini harus benar ini desainnya. Dan bisa juga kita mungkin tidak mengambil teori. Dari tadi saya menyebutkan bahwa teori atau hipotesis. Di sini kita juga bisa melakukan hipotesis. Bisa mengeksplorasi hipotesis. Seperti apa contohnya ya? Seperti
katakanlah eksplorasi yang biasanya sifatnya deskriptif ya. Katakanlah kalau hipotesis sebagai contoh, oke, begini, mungkin contoh yang sangat baik adalah public good game. Public good game itu, well, at a very basic setup, kalau mengacu pada ekonomi klasik, ya jelas orang tidak akan mau menyumbang sama sekali di public good games, berkontribusi maksud saya. Jadi katakanlah ada pembangunan lampu gelap di mana suatu jalan, hanya mau kontribusi berapa itu. Jika kontribusi sekian maka akan membayar dan sebagainya. Itu well klasik mengatakan no self interest tadi ya, self interest, greedy, bla 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 bla. Nah, bisa kita katakan dengan sebuah hipotesis bahwa kita setupnya adalah, ini belum ada teorinya, kita setupnya adalah memiliki RT atau Pak RT ya, memiliki orang yang mampu mendorong rumah tangga atau kepala rumah tangga sebagai pengambil keputusan rumah tangga, datang ke situ tanya atau menghampiri, Pak, Anda nggak mau nyumbang ini begini-begini. Nah, itu kan sebuah hipotesis, kalau ada ini mungkin akan lebih ini. Atau mungkin real effort game yang katakanlah semakin salah satu yang klasik itu, nggak klasik juga sih, Simon Carter tentang real effort apa ya, mengambil bola gitu. Jadi ada kayak bola jatuh, terus di eksperimennya ya kita mengambil bola-bola tersebut dengan kecepatan yang berbeda-beda. Nah, itu bisa kita kasih hipotesis jika di situ teori apa itu, saya kok lupa lagi namanya. Ketika kita diawasi bos, kita bisa menjadi lebih giat dalam bekerja ya. Kita bisa masukkan unsur bos tersebut. Nah, hal-hal seperti itu kan tentunya apa ya? Jika kita menganggap dunia ini linier, dunia nyata ini linier, asumsi ceteris paribus kan suatu saat susah untuk ditemui ya. Suatu saat susah untuk ditemui, sehingga kita melakukannya di dunia eksperimen karena kita bisa mengatur situasi lingkungan tertentu untuk bisa memenuhi asumsi yang ada di dalam hipotesis kita tersebut ya, modifikasi dari teori dengan lebih tepat untuk mendapatkan asumsi tersebut. Well, simply say, ceteris paribusnya itu jalan, ya nggak ada eksogen. Nah, ini kemudian jadi nantinya kalau kita melihat kebanyakan analisis eksperimen itu ada deskriptif, ada regresi simple, entah ya linear regression simple, mungkin nggak perlu OLS, nggak perlu div in div atau parallel trend assumption gitu lah. Even kita berbicara soal dinamis ya, atau dynamic games gitu, atau dynamic individual decision making, kita nggak perlu pakai itu. Kenapa? Karena ini kontrol yang sangat kuat ya. Jadi noise yang ya, ini nanti kita bicara noise juga ya, noise yang muncul itu tidak oleh faktor-faktor eksogen secara berlebihan ya, tetap ada. Kita tidak bisa memungkiri ya, well sebagai contoh kemarin baru putus subjek kita, lalu ikut eksperimen kan ya, siapa tahu mempengaruhi. Oke. Jadi itu adalah hal-hal yang kita bisa pelajari sebagai pengantar di dalam economic eksperimen ya. Mungkin tidak terlalu belum terlalu kerasa hardnya, tetapi ya saya nanti akan share hal-hal seperti itu di dalam topik experimental economics, juga behavioral economics ya, individual decision making, group decision making, ataupun mungkin pasar. Oke, sekian dari saya. Kita akan lanjut ke video berikutnya. Salam.